kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Hi, look level. Back me again with teacher Roida. Okay, how are you today? Are you okay? Yes, of course. I hope all of you good condition. Okay, today we are going to study religion, but before that we will pray first. Let's pray. Dear Lord Jesus, thank you so much. Thank you for everything that you have done in our life. Lord Jesus, we are going to study religion. Please help us to understand our lesson well. Lord Jesus, bless our teacher. Thank you, Lord. We surrender this time only to your hand. In Jesus Christ's name, we have prayed to you. All of you say, Amen. Okay, now we are going to study Aku dan Suku Bangsaku. Yes, kitab kita hari ini terambil dari Mazmur 67 ayat 5. Oke, Teacher Reda baca ya. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Okay, everyone look at this. Aku dan suku bangsaku. Okay, one more time. Aku dan suku bangsaku. Look at this one. Still remember this one? Yes, of course. Okay. Tuhan menciptakan keragaman budaya di Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki berbagai macam suku dan etnis. Oke, ada yang berasal dari suku Aceh, Jawa Tengah, Bali, dan sebagainya. Juga di Indonesia terdapat beberapa agama. Ada Islam, Kristen, ada Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke. Nah, yang berikutnya, this one. Setiap suku bangsa yang diciptakan Tuhan memiliki ciri-ciri masing-masing. Oke, misalnya perbedaan warna kulit, bahasa, kesenian, rumah adat, dan juga pakaian adat, dan juga makanan pokok. Tahu nggak kamu siapa yang menciptakan semuanya itu? Yes, of course. You are right. Okay? Tuhan adalah pencipta dari semuanya itu. Karena itu, kita harus bersyukur sebagai anak Indonesia. Okay? Kita harus bersyukur sebagai anak Indonesia. Nah, sekarang coba kamu perhatikan. Yang berikutnya, nih, tadi Teacher Reda sudah jelaskan. Ini adalah contoh keragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Ada nggak di antara kalian yang rumah adatnya ini? Ada dong, pasti. Ada yang berasal dari suku Aceh? Oh, ada yang berasal dari Sumatera Utara? Pasti ada. Oke, dari Luk 1, Luk 2, Luk 3, pasti ada. Ada yang berasal dari Sumatera Barat? Nih dia. Rumah adatnya yang bernama adalah Rumah Gadang. Oke, nih. Ini juga rumah adat yang berasal dari Melayu. Oke, kemudian dari Sulawesi Selatan. Nih, rumah adat Tongkongan. Ada kan? Ada dong yang berasal dari Toraja ada. Nah, juga ini adalah rumah adat dari Papua.
Semua ini diciptakan Tuhan berbeda-beda. Oke, masih ingat kan? Perbedaan itu adalah indah. Bukan hanya rumah adat di Indonesia, tapi juga senjata tradisional di Indonesia berbeda-beda nih. Coba kamu lihat ini ya. Nah, ada rencong, ada kari, ada kujang, dan sebagainya. Nah, tidak hanya rumah adat, dan juga ternyata makanan pokok yang ada di Indonesia juga bermacam-macam. Ada yang berasal dari jagung, ada yang dari beras, ada gandum, ada ubi-ubian. Nah, semuanya ini adalah makanan pokok yang ada di negara kita Indonesia, bermacam-macam, beragam-ragam. Oke, kemudian, nah, kalau Tuhan menciptakan perbedaan, ya, di bangsa kita, Tuhan menciptakan perbedaan di bangsa kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersyukur, ya. We must be grateful, ya. Kita harus bersyukur as a child of God. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah ciptakan. Nah, sekarang perhatikan. Bagaimana cara kita untuk menghargai, mengasihi semua orang dengan segala keunikan? How to respect each other? How to love the people? Okay, the first one, look at this. Okay, berteman dengan siapa saja tanpa memilih-milih. Ya, we must friend everyone. We must love everyone. Okay, kemudian this one, menerima adat istiadat setiap orang tanpa mengolok-olok atau mencela. Walaupun kamu berasal dari suku Padang, suku Batak, suku Nias, tidak boleh mengejek. For example like this, I don't want to be a friend with you because you not come like me. Tidak boleh, ya. Tapi kita harus saling menghargai. Yang ketiga, bersikap rendah hati, tidak menyombongkan suku atau menganggap sukunya yang paling hebat. Ini adalah contoh sikap menghargai semua perbedaan yang Tuhan sudah ciptakan. Seperti di dalam Alkitab. Kamu bisa baca ya, nanti buka di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 11. Oke? Di situ dijelaskan tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, yang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Ya, semua kita walaupun berbeda-beda di hadapan Tuhan sama. Oke? Meskipun kita berbeda-beda dan berasal dari suku yang berbeda, namun kita di hadapan Tuhan sama. Oke, yang berikutnya perhatikan. Oke? This one. Oke? Sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus menunjukkan sikap kasih kepada sesama kita dengan cara menunjukkan sikap rendah hati, lemah lembut, sabar. Oke? If we say we son of God, we are children of God, so we must love each other. Oke? Kasih yang mengikat persatuan dalam perbedaan. Jika kamu memiliki kasih, maka kamu dapat menunjukkan sikap rendah hati, lemah lembut, sabar. Seperti pembelajaran kita sebelumnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jika ada kasih di dalam hati kita, maka itulah yang dapat mempersatukan kita. Look at this one. Okay? Can you see the picture of this one? Even though they are different, but they can play together. Okay? Lihat ya, bermacam-macam suku kan? Nih. Bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, tapi mereka dapat bermain bersama. Sama dengan ini. Okay? Walaupun mereka berbeda kulit, ada yang hitam, ada yang putih, tapi karena ada kasih di dalam hati mereka,
mereka bisa bermain bersama, tertawa bersama. Oke, Teacher Roida berharap kamu sebagai anak-anak Allah, kamu harus dapat menunjukkan sikap kamu sebagai orang-orang yang mengasihi. Dari pembelajaran kita dapat menyimpulkan yang pertama, Tuhan menciptakan banyak suku dengan beragam kebudayaan di Indonesia. Tuhan Yesus mengasihi semua suku, golongan apapun di bangsa kita. Yang ketiga, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempraktikkan kasih dengan menghargai, mengasihi setiap orang tanpa melihat latar belakang. Oke? Kamu pasti akan bisa. Tugas kamu dari pembelajaran kita hari ini, please open up your book page 144. 144. You can see this one. Kamu kerjakan, tuliskan nama teman kamu dan asal suku teman kamu. Write down the name of your friend here. Kemudian tuliskan dari mana asal mereka. Kemudian di sini, bagaimana perbuatan kamu, yang harus kamu lakukan kepada orang yang berbeda dengan kamu. Kamu pasti bisa. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. God bless you.